Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidina li'i'la'i kalimatil Islam. Saudara-saudara, santri-santri pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Turen Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, sebelum kita memasuki ngaji tradisional membaca kitab Azkar An-Nawawi, perlu saya menyampaikan beberapa kalam hikmah. Mutiara kata pagi ini adalah bertemakan fadlil ilmi wa hubbi ahlihi, menerangkan tentang kehebatan ilmu dan mencintai ahli ilmu. Dalam suatu riwayat, anna Ka'bal Ahbar radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Ka'bil Ahbar itu adalah aslinya tokoh Yahudi, tapi begitu masuk Islam maka dia menjadi orang yang paling khusyuk dalam ibadah, orang yang paling tenang. Orang-orang Yahudi banyak yang masuk Islam karena Ka'bil Ahbar ini, ganti menjadi tokoh pejuang muslim yang sejati. Banyak meriwayatkan hadis-hadis dalam kalam hikmahnya. Dia mengatakan innallaha yuhasibul abda wa idzan rajahat sayi'atuhu ala hasanatih. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba, kemudian ternyata hisabnya itu adalah kejelekan lebih tinggi daripada yang baik. Oleh sebab itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka, silahkan seorang hamba yang jelek tingkah lakunya ini bawa ke neraka untuk dimasukkan. Ketika dia sedang berjalan, kemudian ternyata tidak lama Allah memanggil lagi, wahai malaikat, bawalah ke sini dulu hamba ini, akan saya tanya bahwa apakah dia pernah di dunia satu majelis bersama para ulama. Dia mengatakan tidak pernah satupun, tidak pernah bersama satu majelis. Kemudian yang pertama, yang kedua bertanya, apakah dia pernah mencintai seorang alim? Ternyata dia juga tidak pernah, mengatakan belum pernah saya mencintai, bahkan malah memusuhinya. Kemudian apakah dia pernah bersama makan bareng-bareng sama orang alim? Dia mengatakan belum pernah. Terus kemudian pertanyaan yang keempat, apakah dia punya nama di mana namanya adalah sama dengan namanya orang alim? Ternyata namanya juga enggak sama dengan orang alim. Kemudian apakah dia juga bertempat tinggal di jalan yang satu jalan dengan orang alim? Berarti bertempat tinggal di dekat orang alim. Dia mengatakan, enggak, saya jauh dari orang alim. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah dia pernah mencintai orang yang cinta terhadap orang alim? Mencintai orang yang cinta kepada orang alim. Ternyata iya, saya pernah mencintai teman saya, di mana teman saya adalah mencintai orang alim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala luar biasa mengatakan, karena engkau mencintai orang yang cinta pada ulama, maka saya ampuni dosa Anda. Oleh sebab itu maka kemudian memerintahkan, wahai malaikat, saya sudah mengampuni orang ini karena berkah dari orang dekat dengan orang alim, maka silahkan dibawa ke surga saja. Oleh sebab itu maka 5 poin terhadap kehebatan ulama sebetulnya adalah berada pada pertanyaan ini. Satu adalah majelis ilmu, yang kedua adalah
yaitu mencintai orang alim. Yang ketiga adalah mempunyai nama sebagaimana namanya orang alim. Yang keempat adalah bertempat tinggal di jalur yang satu jalur dengan orang alim. Dan kemudian yang kelima adalah mencintai orang yang cinta terhadap orang alim. Ini adalah hal-hal yang diceritakan oleh Ka'bil Ahbar yang bisa menjadikan diampuninya dosa-dosa orang tersebut. Oleh sebab itu betapa hebatnya ketika kita mengaji, kita selalu melaksanakan, apalagi kita bersama-sama menimba ilmunya orang alim. Insya Allah ini akan menjadi penyebab keluarga kita, orang tua kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita, mudah-mudahan kita yang ngaji selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai kata pengantar mukadimah kita. Jangan bosan-bosan bahwa mengaji kita kelihatannya orang tidak senang, tapi di dalam diri kita selalu diisi hikmah-hikmah, manfaat-manfaat yang akan membawa dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya, dan kita lanjutkan untuk mengaji Azkar An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.